Shalom semuanya. Untuk berjumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini saya membawakan puji-pujian untuk istri yang cakap. Diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 15. Temanya yaitu istri yang menerima suaminya apa adanya. Karena kemarin saya ngomong apa adanya, apa ada segala sesuatu gitu. Jadinya saya mengambil temanya istri yang menerima suami apa adanya. Dia apain juga diam, dia sabar, benar-benar sabar. Karena dia cinta sama suaminya. Dia cinta suaminya itu tipenya dia. Tipe yang diimpi-impikan dia, dan dia mendapatkan suami yang terbaik menurut versinya dia. Walaupun lagi pacaran itu dia tahu. Dia tahu tuh suaminya tuh banyak teman perempuannya gitu loh. Dan teman di antara para wanita waktu dia udah tunangan, itu dikenal sebagai pria yang cap playboy, yang melekat pada calon suaminya ini. Ceritanya nama perempuan ini Kembang, nama lakinya ini Air ya. Kan gak ada ya nama itu ya. Tapi memang ini sebuah kisah nyata yang saya dengar gitu. Nah, akhirnya saya bacakan dulu ya firman Tuhan ya. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 15. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia selalu berbuat baik kepada suaminya dan tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Nah, saya ambil dari ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya. Dia selalu berbuat baik. Walaupun suaminya salah pun dia nggak berani marah-marah, nggak berani terlalu banyak negur. Jadi dia selalu banyak mengalah ya. Dia yang banyak mengalah dan banyak bersabar. Dan tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya terhadap suaminya ini. Walaupun kesel, walaupun gimana, dia nggak pernah berbuat jahat sama sekali gitu. Nah, ceritanya ini akhirnya mereka berdua menikah, antar Kembang dan Air menikah. Akhirnya punya anak pertama. Anak pertamanya perempuan. Pas anaknya berumur 5 tahun, lakinya ini selingkuh sama seorang wanita janda gitu. Nah, perempuan ini kan, si Kembang ini beragama Buddha dan banyak ketepekong gitu ya, banyak camsi gitu. Banyak berdoa istilahnya. Terus akhirnya camsi katanya suaminya bakal pulang lagi. Ini nanti suaminya pulang lagi. Setahun kemudian suaminya memang balik. Memang selama ini mereka selingkuh, tapi suaminya masih pulang gitu loh. Masih tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap anaknya. Setiap bulan dia dikasih uang istilahnya uang rumah tangga, buat uang anak sekolah, buat anak jajan, buat istrinya rumah tangga, makan sehari-hari, buat listrik, air, semuanya udah dicukupin sama dia. Dia tahu budgetnya kurang lebih berapa kalau dihemat gitu loh. Kan soalnya dia harus ngasih ke istri yang kedua gitu loh. Tapi istri yang kedua ini terlalu banyak, nggak ada pernikahan ya, cuman dia terlalu banyak nuntut gitu loh. Nuntut semua kebutuhan dia harus dihidupin gitu, cukupkan gitu. Termasuk anaknya yang bukan hasil sama dia gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia ini kasih duit, kasih uang, cuman nggak semuanya gitu. Nggak semuanya harus dipenuhi karena itu bukan anak dia gitu, menurut dia begitu. Akhirnya sering ribut kan, sering cekcok gitu loh rumah tangganya mereka berdua. Akhirnya mereka berpisah karena memang gak ada surat nikah kan, suka sama suka, akhirnya kayak orang kumpul kebo. Nah udah gitu dia balik ke istrinya kan. Nah setelah berjelang berapa tahun akhirnya dia hamil lagi anak keduanya perempuan lagi. Dan pada usia anaknya yang ketiga tahun dia selingkuh lagi. Kali ini dia selingkuh katanya sih sama artis, tapi kayaknya artis bukan artis yang terkenal banget gitu, biasa-biasa aja, figuran atau apa gitu. Cuma bertahan 6 bulan karena dia nggak sanggup untuk menghidupi biaya kehidupan seorang artis. Akhirnya cuma berjalan 6 bulan, akhirnya itu perempuan yang akhirnya minta pisah gitu. Akhirnya kan dia balik lagi ke keluarganya. Istrinya nggak pernah negor. Walaupun dia kesalahan pertama, kesalahan kedua nggak pernah ditegur, cuman pernah ditanya gitu loh. Terus udah gitu pernah ditanya kekurangan dia tuh apa, tapi lakinya nggak pernah ngomong, diem aja gitu, nggak pernah diutarakan gitu. Nah singkat kata dia hamil lagi anak ketiga dia lahirkan, anaknya laki-laki. Cuman lakinya juga mata keranjang, dasar mata keranjang ya.
dia dapat perempuan lagi, tapi kali ini dapat perawan tua dan usianya di bawah istrinya 4 tahun, hanya 4 tahun gitu loh. Nah, ternyata sama perempuan ini dia akhirnya cinta, lakinya nih Pak Air ini cinta sama laki, sama yang ketiga. Taruhlah Isabella ketiga ya, Isabella pertama, Isabella kedua, Isabella ketiga. Nah, Isabella ini saya ambil dari lagu Isabella. Terus udah gitu, dulu kan ada lagu Isabella ya, mudah-mudahan tidak ada, ini cuma contoh nama. Nah, singkat kata dia hubungan gitu, perselingkuhan dengan yang ketiga. Dengan yang ketiga ini dia cinta. Akhirnya dia ngomong sama istrinya waktu perselingkuhan mereka setelah setahun lebih ya, kan hamil istrinya, Isabella ketiga ini hamil. Akhirnya dia ngomong, diskusi sama si Kembang. Akhirnya dia minta cerai sama si Kembang. Si Kembang pasrah aja gitu, sabar, orangnya sabar banget. Akhirnya memang cerai akhirnya. Tapi kan tadinya kan dia agamanya Buddha ya kan, dia banyak ke Tepekong, banyak ini. Nah, dia pernah makan sama keluarga besarnya di satu tempat gitu loh. Pas dia makan itu dia dengar ada puji-pujian, apa sih nih? Dia pengen tahu kan. Akhirnya anaknya dibawa pulang sama keluarganya, dia belum selesai acara makan dia udah masuk gitu, pengen tahu apa sih gitu loh. Ternyata dia berasa nyaman katanya gitu, merasa enak lah, nggak tahu kenapa, walaupun dia nggak ngerti lagunya kan, orang background dia juga bukan dari Kristen kan. Akhirnya singkat kata dia datanglah pertama, kedua, ketiga. Nah, akhirnya kan dapat temen kan, itu kan komunitas para wanita kayak ibu-ibu gitu loh. Ternyata di sono kan ada orang yang memang backgroundnya pernah sakit hati sama suaminya, ada yang nerima suaminya balik, ada yang bercerai sama suaminya, ada yang nikah lagi, macam-macam di sana gitu loh. Dan karena dia merasa punya teman senasib sama dia gitu loh. Kan tadinya orangnya diem. Nah, akhirnya singkat kata di tempat itu dia akhirnya pertama-tama mendengar, lama-lama dia setahun 2 tahun akhirnya dia pelayanan di sana gitu ya kan. Pelayanan jadinya lebih grecek, lebih ngomong gitu, lebih banyak ngomong. Dia lebih banyak menguatkan, jadinya dia itu jadi pembicara yang banyak menguatkan para ibu-ibu gitu, para wanita-wanita gitu. Ya namanya orang cinta ya, namanya orang cinta itu beda. Kalau cinta itu cinta bener-bener di pikiran dia dari mudanya itu, ini tipe ideal dia pasti jaga supaya lakinya tuh berasa nyaman di dekat dia. Walaupun dia tahu suaminya banyak kesalahan, dia banyak tutupin, dan dia nggak pernah cerita sama keluarganya. Tiba-tiba dia cerita setelah perselingkuhannya yang ketiga, sampai keluarga besarnya kaget gitu loh. Dia nggak pernah cerita karena dia pikir gini, nanti suatu saat suaminya pasti balik sama dia. Kan selama ini nggak pernah nuntut, nggak pernah macem-macem, selalu maksudnya memberikan yang terbaik, anak dipelihara baik gitu, nggak pernah macem-macem dianya gitu loh. Dia benar-benar istri yang benar-benar baik gitu loh, benar-benar yang bisa menerima suaminya apa adanya tanpa macem-macem gitu loh. Dia memang tipe ibu rumah tangga. Tapi setelah kejadian yang ketiga ini, dia akhirnya harus berusaha bangkit kan. Akhirnya ya di antara komunitas itu kan dia kan memang ibu rumah tangga. Nah ini singkat kata ada yang memberikan dia sebuah pekerjaan, jadi setiap misalnya setahun sekali ini jual kue kering gitu loh. Akhirnya dia bisa menjual dengan omset besar gitu loh. Dia ketemu jalannya gitu. Namanya rezeki kan dari Tuhan ya, nggak ada yang tahu. Padahal dia posisi ibu rumah tangga awalnya dan nggak ngerti ya namanya marketing. Dia habis lulus sekolah SMA, dia nggak ngelanjutin kuliah, dia cuma jadi ibu rumah tangga dan suaminya yang banyak menghidupkan dia dan anak-anaknya. Jadi dia nggak tahu bagaimana caranya mencari uang. Tapi di sini dia berusaha gitu loh, berusaha. Dan setelah dia berusaha, dia nangis kan, sering nangis gitu loh tiap malam. Tapi dia nggak pernah menunjukkan di depan anaknya, dia nangis di belakang anaknya. Waktu sendirian dia kadang suka nangis gitu loh. Kenapa nasibnya kayak begini gitu loh. Itu kan benar-benar suami yang dia idam-idamkan, benar-benar suami yang diharapkan gitu, benar-benar tipe ideal para wanita gitu loh. Yang didapetin udah ganteng, udah pinter nyari uang, udah mapan gitu. Nah singkat kata kan akhirnya kan
dia udah berusaha memberikan yang terbaik kepada suaminya, tapi toh tetap suaminya itu direbut sama wanita lain, dan dia mencintai wanita itu dan akhirnya menikah. Dan setelah usia 7 tahun pernikahan mereka, ternyata suaminya ketabrak dan meninggal. Posisi bukan di dia, posisi di istrinya yang ketiga, Isabella ketiga. Waktu dia kerja, waktu dia keluar kota, ternyata dia ketabrak. Ada kecelakaan besar yang merenggut nyawa suaminya. Kata dia, kata si kembang ini, kalau seandainya posisi waktu itu suaminya meninggal di tangan dia benar-benar katanya bisa panik, bisa kalap, bisa istilahnya itu kan memang tipe ideal dia bisa ngikut sama suaminya gitu loh. Maksudnya kemana suaminya pergi dia bisa ikut tanpa dia memikirkan anak-anak, kata dia gitu. Tapi karena posisinya suaminya udah menyakiti dia dan udah meninggalkan dia, itu 7 tahun kan udah cukup lama kan, dia juga sudah mulai melupakan gitu loh, melupakan dan mengikhlaskan suaminya. Akhirnya kan dia lupain gitu. Jadi maksudnya di balik semua musibah yang ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang baik dalam diri dia, ya kan? Ada rencana Tuhan yang sungguh-sungguh sangat indah dalam diri dia. Istilahnya, walaupun demikian dia kan bisa pelayanan gitu loh, bisa aktif di pelayanan, dia bisa menguatkan para wanita yang benar-benar yang sedang sakit hati kan sama suaminya. Kalau baru-baru kan kadang-kadang perempuan itu kan pakai perasaan, jadinya kan gimana gitu, kayak saya aja nih pernah putus dari tunangan aja, saya merasa kayak dijorokin ke dalam jurang yang dalam gitu oleh tunangan saya gitu. Kok begini ya jadinya, kok udah berapa langkah mau menikah kok jadinya begini gitu. Apalagi kalau orang yang udah bertahun-tahun menikah, udah bertahun-tahun hidup bersama, pasti rasa sakit itu lebih dalam dari apa yang saya rasakan ya. Saya aja sampai begitu, apalagi para wanita yang disakiti oleh suaminya. Saya sih bukan maksudnya bikin konten YouTube ini menceritakan yang jelek-jelek aja ya. Cuman begini maksud saya. Saya berusaha menguatkan para wanita gitu loh. Saya berusaha menguatkan mereka dengan setiap kejadian-kejadian. Kadang-kadang ada part yang, oh ya ini bagian saya juga kayak begini, nasib saya kayak begini. Tapi kan di dalam Tuhan itu nggak ada yang mustahil gitu loh. Kalau kita ngadu di hadapan Tuhan, semuanya kan akan, maksudnya gitu, kita curhat gitu sama Tuhan. Apa kita curhat sama orang yang benar-benar kita percaya gitu loh. Setidak-tidaknya orang yang bisa menguatkan gitu, yang pernah mengalami nasib yang sama, tapi dia bisa berpikiran positif gitu. Berpikiran positif begini, ke arah yang lebih baik gitu loh, ke arah yang lebih baik. Dia merupakan apa yang di belakang setelah mengampuni semuanya, dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Misalnya ya lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi kan setiap di balik musibah itu selalu ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita ya. Mungkin di dalam itu ada padang gurun yang harus kita lewati. Kan setiap orang padang gurunnya beda-beda, ya kan? Cuman saya mengambil bagian-bagian part-part yang menurut saya, oh ya bagian sini ya, wanita banyak terlukanya di bagian sini gitu loh. Jadi menurut saya dengan saya menceritakan ini, bukan saya membuka luka lama, bukan. Kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita bergandengan tangan, kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Menurut saya sih begitu ya. Kita saling menguatkan, dengan begitu kita tahu kalau memang ada Tuhan gitu. Jangan sampai ada orang maaf aja, dia dalam tengah masalah, saya udah pelayanan, saya udah melayani Tuhan, saya udah begini, kok nasib saya begini ya Tuhan, kok nasib saya begini, Tuhan di mana, kok Tuhan gak adil sama saya. Setiap orang kan, Stefanus saja udah melayani Tuhan, dirajam, dibunuh, ya kan, dia mati syahid kan, mati di dalam Tuhan. Maksud saya begini, gak semua ikut Tuhan itu, maksudnya gini loh, ada cook yang harus kita pakai gitu. Ada, setiap orang hidup pasti ada masalah, pasti itu ada masalah, nggak mungkin nggak. Orang benar, orang nggak benar, orang salah, orang gimana juga pasti ada masalah, ada pergumulan dalam hidup dia. Nggak mungkin jalannya tuh lurus terus. Orang hidup tuh nggak mungkin jalannya lurus terus. Seperti anak SD atau SMP atau SMA, setiap dia mau naik kelas dia harus mengalami ujian dulu kan. Setelah ujian diselesaikan, dia mendapatkan nilai, dia lulus apa enggak. Kalau nggak lulus kan dia harus ngulang lagi kan, ikut HER kan.
Tapi kalau dia lurus kan dia naik kelas, ya kan? Begitu juga dengan kita. Setelah kita dibentuk, setelah kita dipepes kayak ayam penyet gitu, pukul gitu, dikasih cabai, dikasih apa. Tapi kan habis itu, oh iya, kita keluar dari masalah ini, oh iya Tuhan, ini ya yang saya dapat ya, ini ya hidup saya begini ya Tuhan, di matamu hidup saya begini ya Tuhan. Akhirnya ada yang berubah gitu dalam kehidupan kita. Menurut saya sih begitu ya. Pasti itu, nggak mungkin setiap orang itu jalannya lurus aja. Kalau misalnya ada orang ngomong, saya mah hidupnya enak-enak aja, enjoy aja, nggak ada masalah. Apa dia benar-benar lagi enjoy? Apa kedua, dia ada masalah tapi dia nggak pernah mau menceritakan gitu loh. Kan ada orang yang bisa terbuka, ada orang yang tertutup, ya kan? Ada orang yang bisa menceritakan semuanya di depan orang gitu, ya kan? Kadang menceritakan masalah kita itu bukan masalah aib ya. Kalau menurut saya, kita menceritakan dan kita menyelesaikan masalah kita tuh di dalam Tuhan tuh bagaimana. Kalau menurut saya sih begitu ya. Kita solusinya gimana nih di dalam Tuhan, hidup kita nih gimana nih di dalam Tuhan setelah kita menghadapi setiap masalah yang ada, ya kan? Pasti ada solusinya. Ada solusi yang positif, ada solusi yang negatif gitu. Kalau kita solusinya positif itu kan kita semakin dekat sama Tuhan, ya kan? Entah bagaimana caranya Tuhan bisa membuat diri kita tuh tertarik gitu loh, lebih dekat kepadanya, lebih intim kepadanya, lebih banyak lebih banyak mendekatkan diri lah istilahnya gitu, lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak berdoa. Oke, para ladies, para ibu-ibu yang ingin didoakan, taruh tangan kanannya di dada. Ya Allah, ya Tuhanku, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, untuk perenungan firman Tuhan pada ini. Hamba percaya ya Allah, ya Tuhanku, apapun yang menjadi pergumulan mereka di dalam kehidupannya ya Tuhan, hamba taruh di dalam kiribat-Mu Bapa. Apapun rasa sakit hati setiap orang, para ibu-ibu, hamba taruh di salib Yesus. Dan hamba percaya ya Allah, ya Tuhanku, ada kesembuhan, ada mukjizat, ada kelepasannya daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, apa yang selama ini menjadi kerinduannya benar Tuhan, benar apa yang diceritakannya benar, ini semua cerita kejadianku Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berilah ya Tuhan, orang ini dapat mengampuni suaminya ya Tuhan. Benar Tuhan, kalau selama ini aku banyak menggerutu kepadamu Tuhan, berilah ya Tuhan, berilah kami hati yang benar-benar ikhlas, hati yang benar-benar melihat bahwa mukjizat-Mu nyata dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hamba percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan dan hati yang baru yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan hamba percaya ya Allah ya Tuhan, Engkau menguatkan setiap para ibu-ibu yang menonton YouTube hamba ini ya Bapak. Hamba percaya ya Tuhan, kekuatan yang berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Karena Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Engkau poros kehidupan kami Bapak. Dan hamba percaya Bapak, di tengah pergumulannya Bapak, di tengah pergumulan yang ingin menerima suaminya atau tidak ya Tuhan, berilah ya Tuhan ketetapan hati ya Bapak. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Walaupun begitu banyak kesalahan suamimu, hamba percaya ya Tuhan, ada kasih Allah, ada shalom Allah di dalam hidupmu. Dan hamba percaya keputusan yang akan Engkau ambil adalah keputusan yang terbaik berasal daripada Tuhan. Jangan melihat masa lalunya, lihatlah masa depannya, lihatlah penyesalan hati suamimu, lihat kepada penyesalan dia yang selama ini telah pergi menjauhimu, selama ini telah menyia-nyiakan hidupmu. Tapi kan selama ini engkau mendapat kekuatan daripada Tuhan. Berilah suamimu, topang dia, tolong dia, bantu dia untuk kembali ke jalan yang benar, bantu dia untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, bantu dia untuk mengenal siapa Allah, bantu dia untuk mengenal anak-anaknya di tangan-Mu lebih baik ya Tuhan. Berilah ya Tuhan hati yang benar-benar ikhlas, benar-benar hati yang lapang untuk mengampuni segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupannya. Semua kepahitan dalam dirinya, dalam diri para ibu-ibu yang menonton YouTube hamba ya Tuhan, hamba cabut semuanya, hamba taruh di dalam kiribat-Mu. Semua air mata mereka yang selama ini, tangisan mereka, hamba taruh di kiribat-Mu Tuhan. Dan Engkau yang membantu menopang kehidupan mereka masing-masing, menguatkan hati mereka masing-masing ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan apa yang telah terjadi dalam suami hamba. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, anak-anak yang berasal daripada Tuhan. Jangan berkata yang buruk kepada anakmu. Jangan berkata yang buruk kepada anakmu. Berkati anakmu. Dia tidak ada salah. Walaupun papanya salah, dia tidak ada salah. Anakmu tidak bersalah. Percayalah pada ibu-ibu. Katakan hal-hal yang baik kepada anakmu. Katakan hal-hal yang positif kepada anakmu. Jangan bikin luka hati anak-anakmu. Jangan bikin mereka terluka karena ucapanmu. Karena disebabkan oleh papanya. Jangan. Anak-anak gak pernah bersalah. Mereka gak tahu apa yang telah terjadi. Kadang mereka juga bingung dalam kehidupannya. Jangan bikin luka. Kalau kamu bikin luka terhadap anakmu, minta maaf, minta ampun kepada anakmu. Minta ampun, peluk dia, dan ucapkan kata-kata yang manis. Ucapkan kata-kata yang bisa menguatkan anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan semua doa hamba-Nya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah terjadi. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Oke, para ibu-ibu, demikianlah YouTube saya kali ini. Shalom, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, shalom.